Ada. Badak, kuda Nil. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum yaum as-sabt yaum sabt hari Sabtu sadis asyar min syahri Sya'ban tanggal 16 Sya'ban tidak terasa tinggal 14 hari lagi kurang lebih atau kurang kita memasuki bulan Ramadan insyaallah taala 1446 Hijriah. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah, yang mana kita kemarin telah membaca atau menyelesaikan pembacaan tafsir ayat 49 sampai 57. Nah, satu halaman full terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, setelah kita baca panjang kemarin, kemudian kita masuk pada ayat 58 59. Yang mana ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, sebagaimana kita baca kemarin tafsir dari Syekh As-Sa'di, ba'da ma'siyatihim iyyah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka bermaksiat. Nah, fa'amarahum bidukhuli qaryah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka Bani Israel untuk masuk suatu negeri. Nah, dengan tunduk, baik itu tunduk perbuatan maupun ucapan. Nah, dan perintah ini untuk kebaikan mereka sendiri. Disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di, "Na'am takunu lahum izzan wa watanan wa sakana." Mereka diperintahkan masuk negeri tersebut, sebuah negeri yang mana negeri tersebut akan menjadi kemuliaan, akan menjadi tanah air dan tempat tinggal ya bagi mereka sendiri. Serta di sana mereka Bani Israel akan memperoleh rizki yang berlimpah. Nah, di negeri tersebut. Ini sebenarnya kebaikan perintahnya itu untuk Bani Israel sendiri. Dan tidak berhenti di situ saja kebaikannya. Ketika mereka betul-betul menjalankan perintah ini, nah, kita baca, "Naghfir lakum khotoyakum." Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Puncak kenikmatan ketika kita dapat ampunan dari Allah. Bisu'alikumul maghfirah. Karena permohonan ampunan kalian. Nah, dengan hittah, ya Allah ampunilah kami. Allah akan ampuni mereka. Wasanazidul muhsinin. Tidak hanya diampuni, namun akan Allah tambah bagi orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Bi'amalihim, karena perbuatan baik mereka. Akan ditambah yakni jazaan ajilan wa ajilan. Akan ditambah balasan, balasan berupa kebaikan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ajilan disegerakan, ajilan tertunda. Ya, ini di dunia maupun di akhirat. Demikian keadaan Bani Israel yang Allah berikan nikmat yang besar ini. Namun fabaddalal ladzina zalamu minhum. Sebagian dari mereka mengganti. Ini orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim mengganti. Kata kata Syekh As-Sa'di, minhum walam yaqul fabaddalu li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Nah, di dalam ayat disebutkan ketika mereka diperintahkan untuk masuk suatu negeri tersebut dengan tunduk, dengan penuh kehinaan di hadapan Allah, baik itu perbuatan maupun ucapan, ucapan dengan mengucapkan hittah. Namun ternyata orang-orang yang zalim mengganti. Dan di sini yang dimaksud adalah minhum, sebagian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan baddalu mereka semuanya, namun sebagian. Karena memang mereka Bani Israel
lam yakunu kulluhum baddalu. Tidak semuanya mengganti qaulan ghaira alladzi qila lahum. Nam, tidak mengganti eh, perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Hanya sebagian saja. Faqalu badala hittah habbatun fi hintah istihnatan. Nam, bi amrillahi wastihzaan. Wa idza badalul qaul ma'a khiffatihi fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra. Sehingga mereka mengganti hittah yang berarti bebaskanlah kami ya Allah, bebaskanlah dari kesalahan. Mereka mengganti habbah fi hintah, biji dari eh, biji gandum. Mereka malah mengganti dengan hintah ini, ditambahin nun. Hittah tambahin nun. Yang disebutkan Ibnu Qayyim sebagai nun al-Yahud, nunnya orang Yahudi. Mereka menambahkan ini. Istih, Naam istihanatan bi amrillahi wastihzaan sebagai bentuk meremehkan perintah Allah dan mengejeknya. Istihza Bani Israel, naudzubillah, meremehkan perintah Allah dan mengejeknya, dosa yang amat besar. Wa idza baddalul qawla ma'a khiffatihi fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra. Kata Syekh As-Sa'di, jika mereka mengganti ucapan, mengganti suatu ucapan, jika mereka saja berani mengganti ucapan ma'akhifatihi, perkataan yang ringan, hanya hitoh hitoh ganti hintoh, fatabdiluhum lil fi'li, maka mereka mengganti perbuatan tentu lebih layak dan lebih pantas, lebih berani mereka. Walihada dakhalu yazhafuna ala adbarihim. Yazhafun. Nah, oleh karena itu mereka memasuki negeri itu dengan merangkak di atas merangkak di atas bagian belakang mereka. Nah, seperti mengesot demikian. Kurang lebih Allah alam. Di atas pantat mereka afwan. Walihada dakhalu yazhafuna ala adbarihim. Walamma kana hadha at-tughyan akbar sabab لوقوع عقوبة الله بهم قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. Nah, karena walam maka hadat tughyan akbaro sababin liwuqu'i uqubatillahi bihim, atau karena kedurhakaan ini, yang mana kedurhakaan ini adalah akbaro sababin, sebab terbesar, penyebab terbesar datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu minhum rijzan ay 'adzaban minas sama' bisababi fisqihim wa baghihim." Nah, kedurhakaan ini, bagaimana mereka seenaknya mengubah-ubah perintah Allah, diperintahkan untuk mengatakan hittah, ampunkanlah kami, malah malah diganti hintah. Ini hati-hati dalam agama, jangan ganti-ganti, diganti hintah. Jadi biji gandum, minta gandum, disuruh rukuk, namun mereka malah apa istilahnya mengesot. Ini sebuah kedurhakaan yang
tughyan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, yang sangat pantas untuk menjadi sebab datangnya hukuman dari Allah, uqubah. Allah berfirman, "Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu minhum." Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim di antara mereka rijzan, rijz, yakni azab, kata Syekh As-Sa'di, diturunkan azab minas sama, dari langit, diturunkan dari langit azab karena sebab kefasikan mereka dan baghihim, kedurhakaan mereka, bagi kezaliman mereka. Ini maknanya luas, dengan sebab kejahatan mereka ini. Ini Bani Israel. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-60. Masih terkait Bani Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita serta anak cucu kita dari berbagai sifat-sifat buruk Bani Israel ini. Wa idh istasqa Musa liqaumihi. Kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam memohon air, curahan air untuk kaumnya. Istasqa, meminta air. Ada salat namanya istisqa, salat meminta air. Ketika Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, Faqul nadrib bi'asakal hajar. Lalu kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, pukullah batu itu dengan tongkatmu, wahai Musa. Maka memancarlah darinya infajarat, memancar apa? Ithnata asyarata aina, 12 mata air terpancar dari minhu, dari batu tersebut. Qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillah. Setiap manusia, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan, mufsidin. Nah, kemudian kata Syekh As-Sa'di, istasqa ay talaba lahum ma'an yashrabuna minhu. Artinya Nabi Musa istasqa, Nabi Musa meminta air bagi mereka untuk diminum, ya, untuk mereka minum. Istasqa. Faqulna drib bi'asakal hajar. Imma hajarun makhsusun ma'lumun indah wa imma ismu jinsin. Pukullah dengan tongkatmu batu. Pukullah batu dengan tongkatmu, wahai Musa. Kata Allah. Batu yakni enam, sebuah batu tertentu yang sudah diketahui, yang khusus, maksus, batu tertentu yang sudah diketahui oleh Nabi Musa, atau bisa juga berarti nama ismu jinsin, nama nama batu secara umum. Ini pukullah batu, sembarang batu. Dan ini ada dua kemungkinan. Fan fajarat min hutnata asyrata aina. Setelah batu tersebut dipukul atas perintah Allah, faqul nadrib bi'asakal hajar. Fan fajarat min hutnata asyrata aina. Terpancarlah 12 mata air. Wa qabailu bani Israila ithnata asyrata qabilah. Dan kabilah-kabilah, suku-suku Bani Israel juga berjumlah ifta asyarah. Ada 12 pas. 12 mata air dan juga 12 suku. Qad alima kullu unas minhum masyrabahum. Setiap manusia dari mereka telah mengetahui tempat minumnya. Ay mahallahum alladhi yashrabuna alaihi min hadhil a'yun. Nah, yakni tempat apa namanya? Tempat mereka masing-masing untuk minum dari
mata air tersebut. Nah, min hadhil a'yun. Fala yuzahimu ba'duhum ba'dha bal yashrabunahu. Nah, mutahanniina la mutakaddirina. Nah, mutakaddirin. Masing-masing orang sudah tahu tempat minumnya dari mata air tersebut, sehingga mereka tidak saling berebut, melainkan mereka dapat menikmatinya dengan tanpa kesulitan. Walihada qala kulu washrabu min rizqillah. Sehingga Allah berfirman, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, ay alladzi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab. Yakni dari karunia-Nya. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dari karunia Allah yang alladzi ataakum, yang Allah berikan kepada kalian min ghairi sa'yin, tanpa usaha dan tanpa kepayahan. Nah, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat pada Bani Israel. Wala ta'thaw fil ardi, ay nam tukhribu ala wajhil ifsadi, atau tukharribu ala wajhil ifsadi. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan mengacaukannya secara wajhil ifsad. Nah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan. Demikian pesan firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Demikian kita sampai sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, sampai pada tafsir ayat ke-60. Bagaimana Allah berikan nikmat kepada Bani Israel merupakan mata air yang Allah berikan tanpa mereka usaha yang capek. Nah, min ghairi sa'yin wala ta'ab. Kurang lebihnya Allah a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin.